Selamat sore sahabat medsos, berjumpa lagi dengan saya dari channel YouTube Jom Tolong. Sore hari ini saya berada di Pasar Basah. Kita lihat nih seorang ibu lagi mulung di Pasar Basah. Kerjanya setiap hari ini. Ayo kita ngobrol sama ibu, kita tanya berapa lama dia sudah bekerja sebagai pemuling. Kita mau ketemu ibu ya. Oke, kita jalan ketemu ibu. Bu, kita dari channel YouTube Jom Tolong. Mau ngobrol boleh ya Bu ya? Bu, dengan ibu siapa Bu? Rosnayana. Rosnayana. Bu, suaranya bisa agak kenceng. Rosnayana. Biar kedengeran karena Dia bilang marah. Enggak. Bu, kerjaan ibu nih udah berapa lama Bu mulung? Dari tahun 2005. Oh, 2005? Iya. Berarti 16 tahun mulung? Iya. Bu, 16 tahun ibu jadi pemulung? Iya. Kalau ini hasilnya berapa Bu kalau pemulung ini? Tidak tentu. Kalau tadinya sebelum corona cuma dapat kadang 2.000, kadang 4.000. Sehari? Iya. Oh. Harga kardus 100 perak. Jadi ibu mulungnya apa aja? Kadang-kadang botol ini. Sambil-sambilan nyapu. Oh, jadi kerja ibu nih pemulung di sini Sambil nyapu. sambil nyapu. Iya. Yang ibu cari di sini, yang ibu ambil dari barang-barang yang tersisa ini apa aja Bu? Inilah kardus. Kardus. Kardus, botol, Oh. kaleng. Oh, begitu ya. Nah, Kalau kardus itu Bu dijual sekilonya berapa Bu? sekarang agak lumayan. Kardus ya? Pendapatannya. Bisa lah dapat beras 2 kilo, 3 kilo. Oh, gitu ya, kardus Iya. ya. Kemudian Jadi, gaji harian, gaji bulanan tuh juga kita simpan bekal mati. oh, gitu ya. Hmm. Jadi ibu ini Bu Ros, panggilnya Bu Ros ya? Iya. Bu Ros ini kerjanya di samping memulung juga bersih-bersih, nyapu-nyapu Bu ya? Nyapu-nyapu. Jadi pemulung sudah 15 tahun. Iya. Jadi penjaga tukang sapu udah berapa lama? Itulah sama. Sama. Oh, Sama ini. berarti Ibu di sini merangkap. Jadi ya ada tikus Bu. Ada tikus. Sini Bu, ada tikus. Nah, Ibu Ros ini ya kerja sebagai pemulung dengan penghasilan pemulung berapa Bu sebulan? Kalau penghasilan dari pemulung Bu, ya. 200.000 lah. 700.000 200.000. sebulan. Iya. Oh my god, 1 bulan 200.000 sahabat medsos. Kerjanya tuh kayak gini, lihat. Ini tempat kotor banget. Saya lihat tuh ada tikus, ada Macam-macam lah. macam-macam ya Bu ya. Oh, jadi ibu ini dulunya adalah seorang pemulung. Iya. Kemudian mereka mengajak ibu untuk bekerja sebagai tukang Nyapu sapu ya, pasar. nyapu pasar ya. Iya. Bu, kalau nyapu pasar itu gajinya, ini maaf Bu nanyain Iya, gaji. enggak. Gajinya berapa Bu? Bukan basic ya. Alhamdulillah sekarang udah bertambah 1.800.000. Oh, 1.800.000 ya. Jadi kalau hanya dari pemulung nggak cukup Bu ya? Bayar lampu, Bayar lampu, bayar bayar sewa tempat, bayar makan. Jadi ibu nih 1 bulan uang yang ibu terima adalah uang tetapnya sebagai penyapu 1.800.000. Iya. Kemudian sebagai pemulung 400.000. 200.000. 200.000. Jadi 2 juta ya Bu ya. 2 juta tetap, tapi Bu makan dan makan seadanya. ya makan seadanya Bu ya. Ya yang penting kita ada isi perut Bu ya. Terus kalau sewa rumah atau tempat berapa Bu? Sewa kamar? 500. Sewa kamar 500. Waduh, berat juga Bu ya. Tapi bersyukur. Tapi ini saya suka Bu. Bersyukur kita jangan tertang tangan. Betul. Harus tangan lumpuh. Ya, saya senang Ibu Ros ini. Dia adalah orangnya berprinsip kita jangan tangan di bawah. Walaupun ibu ini Jangan di dalam atas tangan. ya. Ibu ini jangan tangan di bawah. Yang penting dia adalah tangan di atas. Artinya kalau tangan di atas dia memberi. Kalau tangan di bawah dia meminta. Nah, kalau Ibu Ros ini lebih berprinsip, dia lebih suka tangan di atas. Walaupun pendapatannya kalau saya bilang cukup pas-pasan Bu. Pas-pasan sekali Ini pendapatan. saya bawa barang-barang sayur-sayur saya bagi-bagi ke tetangga. Bukan saya mengharap belian. Saya kasih-kasih sama tetangga. Oh, ada ya? Iya. Jadi ada sayur yang barangkali nggak Kasih pakai. orang pasar, kan? Saya kasih sama tetangga. Bu, agak kesini Bu, ada tikus Bu, saya juga ini. Di samping kerjaan ini tadi kan ibu ada bilang, ibu ini ada ambil sayur yang di pasar yang masih layak, masih ibu bagiin ke tetangga tetangga. setiap hari. Tiap hari.
Lah Ibu, kita lihat ya dalam keadaan yang sangat minim, dengan kekurangannya sebagai seorang pemulung, Ibu ini masih berbaik hati, masih mau menolong orang dengan cara memberikan sayur-sayur yang Ibu ambil di pasar. Kadang beras Ibu kasih sama orang. Nah, Ibu ini juga sebenarnya cukup baik saya. Saya sangat salut sama seorang ibu yang kerjanya, kalau kita bilang ya lihatlah tempatnya seperti ini. Pasar ini becek, sampah, dan ada macam-macam lah. macam Bu ya. Nah, Macam. Ibu ini ada informasi Ibu masih bantu orang. Dalam keadaan yang minim pun masih bantu orang. Sekarang pun Ibu ada anak orangnya Ibu jaga di rumah. Tuh, ada kerja enggak apa enggak. tuh. Ibu ini juga walaupun dalam keadaan minim, dia juga masih membiayain anak orang yang tidak maksudnya tidak ada tempat Bu ya. Iya. Tuh. Masih membiayain anak orang, masih Ibu ini masih mau bekerja seperti ini, terus membawa sayur pulang untuk dibagi-bagikan ke tetangga. Ada juga Ibu ini membeli beras, ada juga Ibu ini menjaga anak orang yang maksudnya belum dapat kerja Bu ya. Ya numpang hidup sama Ibu lah ya. Iyalah. Nah, kita lihat Ibu Ros, umurnya berapa Bu? 62 tahun, 63. Sahabat Medsos, kita lihat ini seorang Ibu Ros yang berumur 63 tahun yang kerjanya, kalau kita bilang kita bukan menghina. Maaf nih, bukan menghina. Kalau kita bisa bilang ini kerjaannya sebagai pemulung di tempat seperti ini, dalam keadaan yang tidak layak, dia masih mau membantu orang dengan memberi tumpangan orang yang tidak ada tempat tinggal. Iya. Kemudian dengan membawa pulang sayur-sayur yang di pasar yang masih bisa dimakan. Kemudian dengan memberi orang makan beras, ada juga Ibu membantu yang lain Bu ya. Nah, kita lihatlah seorang Ibu Ros yang berusia 63 tahun ini, dia sangat baik, mempunyai hati yang baik, dan Ibu ini bilang nggak mau tangan di atas ya Bu? Nggak mau tangan di bawah Bu ya? Mau. Nah, hebat. Seorang ibu yang barangkali pekerjaannya pun tidak dilihat orang, tapi punya jiwa yang besar. Punya jiwa yang besar yang mau membantu orang dalam keadaan apapun. Sedangkan kita lihat diri sendiri aja Ibu, maaf ya Bu ya, seperti ini. Tetap mau berbagi kepada teman-teman, kepada tetangga-tetangganya, walaupun itu hanya sayur yang dia dapat dari pasar. Itulah Ibu bilang sama. Sedangkan orang punya suami, Ibu kan tidak punya suami Ya. lagi kan, udah tahun 84 mulai tidak punya suami. Tahun 84 udah lama Bu ya? Iya. Nah, itulah saya bilang sama orang-orang tetangga, masih layak kerja, masih layak hidup senang. Suami kerja, gelang kalung banyak, kok bisa dia dapat BLT, dapat PKH apa kan? Saya juga kurang tahu ya. Dari pemerintah, beras miskin, kompor gas gratis kemarin. Sudah tuh anak sekolah gratis, semua gratis. Ibu mana ada? Nggak ada dapat apa-apa? Nggak ada. Tapi domisili dipinta terus. Ini KTP apa semua dipinta Pak RT kan? tapi tidak pernah dibagi. Tapi tidak pernah. Yang orang gelangnya besar kiri kanan. Kalau mau pergi misal keluar duit PKH. Bu, Nek, ayolah kita Nek itu. Pergi kemana? Ambil duit PKH, ambillah kamu. Saya PKH saya di pasar. Oh, Nenek, Ibu nggak dapat PKH itu? Ada perhatian sedikit pun dari RT. Bukan kalau Ibu taruh lagi kan bisa cari makan. Kan? Iya, iya. Ada kawan Ibu jompo. Iya. Itu Ibu belakan siapa Ibu sama RT. Oh, gitu ya Bu ya? Coba kamu lihat Ibu itu, aku bilang. Iya. Dia jompo ngambil baju baik pakai kait kan. Iya. Nggak ada perhatian sedikit, aku bilang. Oh, gitu ya Bu ya? Bilang gitu. Heeh. Nggak ada perhatian sedikit. Alasannya nggak ada ini, nggak ada itu. Kan bisa kita urus. Ya, kalau dokumen kan bisa diurus ya Bu ya? Kalau kita misalnya ada hati nurani, Ya. kenapa yang lakinya segar bugar, dia gemuk itu, Ya. anaknya sehat, bisa gratis sekolah, dapat beras BLT, gratis semua dapat. Oh, gitu ya Bu ya? Nah, kenapa kita yang tua jompo seharusnya Ibu dapat? Ya, seharusnya Kawan dapat. Ibu nggak dapat. Iya. Ibu ribut komplain sama Pak RT, dia ngomong, Bu, saya tidak dapat. Udah, kenapa kamu tidak minta? Dia bilang. Iya. Nah, itu nuntut semua, nuntut sama Ibu minta tolong. Oh, ini ceritanya, jadi kesimpulannya gini. Ibu Ros ini untuk di lingkungannya sangat membantu teman-temannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Karena kalau dilihat
ada orang yang tidak layak dapat bantuan Tidak layak. tapi mendapat. Beras tuh bukan dimakan, dijual. Kalau kami dimakan. Nah. Kalau orang tuh dijual. Nah, itu ada orang. Anaknya kuliah. Ya. Bertoko. Itu mobil ada, rumah ada, kok bisa perumahan ada. Kok bisa dia dapat duit PKH, BLT, semua dapat. Kita mengangabai. Mengangabai. Sesuai Iya. dengan kondisi dia sama bantuan. Maksud saya begini. Jangan mengandalkan orang dari bawah, turun sendiri ke bawah. Ya, betul Bu. Kita jangan harus mengandal dari orang dari bawah. Iya. Kita RT, caman, lurah. Kita jangan mengandal itu. Kita turun sendiri. Iya. Macam beras corona. Nah, enggak dapat. Ibu enggak dapat ya, Ibu enggak dapat beras. Kalau kita bilang salah nanti kan. Iya. Itu aja Bu ya. Nah, inilah kita, tapi saya masih salut sama Ibu Rosini. Karena walaupun dia dalam keadaan yang minim, tapi dia selalu membantu teman-temannya untuk mendapatkan haknya yang diberikan oleh pemerintah. Seperti mendapat beras, mendapat sumbangan dari pemerintah dan lain-lain. Iya. Nah, sahabat medsos, marilah kita yang masih muda, janganlah kita malas bekerja. Karena kita lihat ibu seumur 63 tahun masih di tempat-tempat sampah seperti ini, masih mencari yang nafkah untuk menghidupkan diri sendiri dan juga untuk membantu beberapa orang. Marilah kita sama-sama sahabat medsos. Jangan lupa sahabat medsos, kita harus menolong siapa saja, tidak pandang dia dari mana. Yang pasti kita harus menolong sesama manusia. Kalau saya lihat pelajaran dari ibu ini, dia sangat banyak membantu teman-temannya di perumahannya, membantu orang-orang yang kekurangan, memberi sayur-sayuran, memberi beras, ada juga menempatkan orang yang tidak ada tempat tinggal untuk tinggal bersama ibu ini. Sedikit buat ibu, sekadarnya Bu ya, dari Jom Tolong kita memang membagi-bagikan kepada orang yang pekerja-pekerja seperti ini. Ada makanan Bu, tidak banyak ya, ada sedikit uang Bu, nggak banyak juga Bu ya. Ya, ada panjang umur, murah rezeki. Ya, terima kasih. Selalu. Terima kasih Bu doanya. Sahabat medsos, jangan lupa mari kita berbagi dan jangan lupa subscribe, tekan bel, like, share, dan sampai jumpa di channel YouTube berikutnya. Selamat sore dan terima kasih.